Izin share screen-nya. Coba ke atas tadi di halaman pertama kamu. Ya, Pak. Ya, oke, stop ya. Saya lihat Pak Budi Alam itu upload di LMS itu untuk paket 1 dan 2 itu saya sama ya. Sama-sama KD 31 dan 41. Oh iya Pak, karena tapi IPK-nya beda Pak. Oh, IPK-nya beda? Iya Pak. Ya, baik. Nah, terus ini yang untuk psikomotorik itu yang menginstalasi itu masuk ke ranah P berapa itu Pak Budi? Dia artikulasi Pak, membuat. Pada level berapa itu? P berapa? P4 Pak. P4. Iya. Kalau mau nanyakan itu perbedaan, kalau ya Pak, menanyakan dia masuk ke, sebenarnya ini karena ada 2 pertemuan Pak. Yang pertama ini lebih ke perkenalan pengayaan Pak. Jadi dia masuk ke C2 masih Pak. Oh, C2. Oh, terus saya yang paket kedua itu, oh dia ke menguji ya. Oh iya. Iya, baru dia naik Pak di menguji. Naik, baru dia naik. Baik. Jadi di sini lebih ke pengayaan, nanti ke Iya. Pak Budi masuk itu di IPK 412 itu menanyakan perbedaan hasil pertanyaan yang mana ya Pak Budi masuk? Itu Pak nanti pada saat jelaskan sedikit ya. Iya Pak. Jadi nanti akan ada pertanyaan di LKPD-nya kepada peserta didik. Apakah apa perbedaan sistem operasi biasa dan sistem operasi jaringan, Pak? Oh gitu. Jadi supaya peserta didik tahu perbedaan antara sistem operasi yang dia pelajari di kelas 10 seperti apa, dan apa yang dia pelajari di sistem operasi di kelas 11 ini tentang jaringannya. Ya, maksudnya dia perbedaan antara sistem operasi biasa dengan sistem operasi jaringan ya. Iya Pak, itu targetnya. Ya. Baik, di pembuatan tujuan pembelajaran itu, apakah Pak Budi biasa mendengar istilah ABCD itu? ABCD ada Pak. Iya. Apa maksudnya? Audience, behavior, condition, degree. Iya. Apa maksudnya audience? Audience itu peserta didiknya Pak. Didiknya. Behavior, apa maksudnya? Sikap. Secara etimologis, apa maksudnya behavior? Arti sebenarnya? Bagaimana Pak? Behavior itu arti sebenarnya apa menurut kamus? Behavior secara itu etimologis, sikap, attitude Pak. Sikap attitude. Jadi kalau di tujuan pembelajaran pertama ini, behavior itu yang mana? Kegiatan pembelajaran. Ini perlu saya jelaskan semua atau salah satu? Semuanya atau salah satunya? Yang saya tanyakan saya dulu. Behavior aja Pak ya. Behavior itu iya. Nah. Ini Pak, peserta didik dapat menjelaskan konsep sistem operasi. Jadi yang dimaksud behavior itu adalah menjelaskan. Ya, dapat menjelaskan konsep. Oh, gitu. Kalau yang condition melalui kegiatan membaca materi, Pak. Degree apa maksud? Degree yang mana? Dengan baik ini, Pak. Dengan baik. Apa arti degree sebenarnya? Tingkatan, Pak. Tingkatan. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Kenapa dengan baik disebut dengan degree? Apa rasanya? Karena dia bisa meningkatkan dari yang biasa saja jadi baik, Pak. Iya, maksudnya derajat kemampuannya ya. Iya, Pak. Maksudnya ada tingkatan kemampuannya dia. Tingkatannya meningkat dengan baik, ya. Iya, dengan baik. Terus saya lihat Pak Budi itu menggunakan discovery learning ya. Iya, Pak. Kenapa bukan problem based learning? Karena ini pertemuan pertama, Pak. Saya beranggapan kalau peserta didik itu masih baru banget, Pak, untuk pembelajaran ini. Bagaimana Pak Budi melihat cara menilai ya, atau saya langsung ke anunya? Oke, maksudnya masih pertemuan pertama ini ya. Iya, Pak. Cara menilai sisi kognitifnya sama psikomotoriknya pada masa pandemi ini kan full daring ini. Iya, Pak. Gimana teknis penilaiannya? Iya. Kalau saya, Pak, selama ini untuk yang penilaian kita arahnya dari tanya jawab bisa,
Jadi biasanya di awal saya akan mengadakan seperti yang pretest tadi, Pak, untuk mengecek kemampuan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Nanti begitu saya lihat hasil pretest saya seperti apa, apakah memungkinkan saya akan melanjutkan ke materi pembelajaran atau tidak. Kalau memungkinkan saya akan lanjut, kalau tidak kemungkinan saya akan melakukan pengayaan lebih dulu, Pak. Tapi yang ini untuk tanya jawabnya, Pak. Iya. Lalu untuk tampilannya ada di sini, Pak. Ini, Pak. Ini berarti soalnya dalam bentuk uraian. Ya, Pak, bagaimana? Soalnya dalam bentuk esai ya. Ini lebih ya, Pak, lebih ke persiapan anak-anak, Pak. Nah, jadi nanti saya lihat apakah virtual box-nya sudah ada nanti dari screenshot dan lain-lain. Oh, begitu. Ya. Iya, Pak. Ini saya buatlah unjuk kerja hasil dari download virtual box dan Debian. Iya, Pak. Oh, gitu. Ini maksudnya buat unjuk kerja apa anak-anak buat dalam bentuk video atau bagaimana? Enggak, Pak. Ini perlu di screenshot aja, Pak. Oh, perlu di screenshot saja. Ya, jadi dikasih lihat kalau di komputernya memang sudah siap. Oh, begitu. Oh, ya. Baik. Untuk nanti di pertemuan kedua itu di proyeknya itu, ya, Pak. Bagaimana caranya Pak Budi menilai siswanya? Yang kedua, Pak, ini perlu saya buka untuk aspek keterampilannya. Silakan dibuka ya. Untuk aspek keterampilannya, Pak, saya lebih mengarahkan untuk beberapa siswa untuk perwakilan untuk di awal. Karena ini kita dalam bentuk daring, Pak, agak sulit untuk per siswa saya lihat untuk memperlihatkan share screen-nya, Pak. Jadi untuk beberapa siswa. Untuk per individu juga tetap melakukan pengumpulan, tapi dalam bentuk laporan, Pak. Laporan maksudnya bagaimana? Laporan tahap-tahapan melakukan instalasi, Pak. Jadi di screenshot diberikan penjelasan, di screenshot diberikan penjelasan, Pak. Oh, begitu. Terus buktinya bahwa dia memang telah berhasil menginstal Debian atau sistem operasi jaringan itu apa dia hasilnya? Dari laporannya, Pak. Jadi nanti dari laporannya sampai akhir, sampai akhir nanti terlihat sampai menu login-nya, Pak. Dan penamaan Debian-nya, Pak, seharusnya berbeda-beda, Pak. Setiap anak dia punya penamaan sendiri-sendiri. Jadi kalau dia menyontek dan lain-lain. Itu maksud itu. Ya. Iya. Nah, di sini ya, Pak. Di mana? Di sini nanti kelihatan, Pak, dia memasukkan namanya. Jadi di laporan saya bisa beneran anak yang membuat sendiri. Bagaimana kalau umpama dia edit namanya di situ, umpama bukan namanya dia, tapi teman yang sudah berhasil, terus dia edit namanya, caranya Pak Budi tahu. Kalau untuk hal yang seperti itu mungkin kita bisa mengarahkan ke yang tadi, Pak, yang sharing-sharing, karena ini sudah kelas 11, kebetulan saya juga mengajar di kelas 10-nya. Kemungkinan saya lebih tahu anak yang punya track record yang kurang baik di kelas 10, mungkin yang itu yang akan saya perlu untuk lihat secara langsung, Pak, dari share screen. Menurut Pak Budi, sistem operasi jaringan software sistem operasi jaringan paling bagus saat ini apa? Untuk yang menurut saya sih, Pak, untuk sekarang, jadi menurut saya sih Debian ini sudah termasuk yang tepat karena paket-paketnya juga sudah lengkap, Pak, di dalamnya dan tidak berat juga. Tapi saya takutnya anak-anak tidak familiar dengan Debian, tapi lebih familiar dengan Windows. Iya, Pak, benar. Di awal juga pada saat saya melakukan pembelajaran banyak sekali keluhan karena dari GUI pindah ke CLI itu agak menyulitkan peserta didik. Tapi jika ada video dan penjelasannya sih menurut saya akhirnya peserta didik bisa mengikuti, Pak. Karena masalah besar kita di sini fasilitas laptop anak-anak, Pak, banyak yang tidak kuat untuk mensupport Windows. Apalagi di masa online gini, Pak. Iya. Semua sudah punya akun belajar.id, guru dan siswanya di sana. Sudah, Pak. Di SMK 1 Tenggarong sudah. Sudah ya. Sudah, Pak. Jadi kan dimakan bisa drive-nya lebih besar ya kapasitasnya. Iya. Iya. Baik, Pak Budi, saya sudah bisa tangkap, kapabilitas Pak Budi dalam hal ini. Mungkin cukup untuk saya. Pak Hari Puding, silakan Pak dilanjutkan. Terima kasih, Pak. Pak, iya. Ini materi pembelajarannya administrasi sistem jaringan ya. Iya, Pak. Alokasi waktunya ini berapa kali diberikan ini? 3 kali 45 menit, Pak. Saya dapat kali pertemuan ini ya. Iya, Pak. Oh, ya, coba di KD-nya coba saya lihat. Menerapkan. Ya. Kemudian
menginstalasi ya, Ya, Pak. untuk dasarnya. Kemudian indikatornya ini menentukan masuk di C berapa ini Pak? Menentukan itu di C3 Pak. C3 Pak, seingat saya. Sebentar Pak, saya coba cek lagi. Ya betul. C3 ya? Iya Pak. Ya, C3 menentukan. Lantas di mana unsur hoax-nya ini? Untuk yang KD kedua, pertemuan kedua ini Pak ya? Ya, yang Ya. di pertemuan kedua. Saya lebih banyak Coba di yang pertemuan ini pakai pendekatan apa ini? Coba ini modelnya. PJBL Pak. Project Based Learning untuk pertemuan yang kedua. Project Based Learning. Based Learning. Tapi pendekatannya pakai Scientific Pak. scientific. Kalau model pembelajaran ini pakai pendekatan scientific based learning, ini seperti apa? Apa gambaran proses pembelajaran yang ada pada siswa ini kalau menggunakan pendekatan scientific learning ini, Pak Budi? Jadi arahan saya Pak pertama kali kemungkinan besar nanti saya akan memberikan media pembelajarannya Pak. Jadi nanti di pertemuan kedua ini ada video cara melakukan instalasi ya. Apalagi konstruksi dari scientific learning itu harus dipahami dulu. Pembelajaran saintifik itu dia berorientasi seperti apa orientasinya? Mengamati, menanya. Yang itu Pak, yang 5M itu Pak. Iya. Itu kan harus dipahami itu ya. Iya Pak. Berdasarkan dari situ baru saya lanjut. Nah, apakah dari 5M ini nantinya bisa mendukung terhadap model yang dipakai, itu model project based learning. Kalau project kan apa yang dihasilkan dari sini? Di sini nanti Pak dia melakukan, karena ini online Pak, jadi saya arahnya ke pembuatan modul untuk instalasi Pak, instalasi Debian. Jadi nanti hasilnya adalah sebuah makalah. Modul. Ya. Sebenarnya kalau pertemuan langsung Pak, dia akan melakukan instalasi. Jadi hasilnya adalah instalasi Debian tersebut. Tapi karena ini online agak sulit untuk mengeceknya Pak. Jadi saya arahkan untuk pembuatan makalah itu. Ada tahapan-tahapan melakukan instalasi dari screenshot yang sudah mereka lakukan. Boleh per kelompok atau individu. Ya, kalau mengajak bagaimana peserta didik itu memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis ya. Ya. Kalau tingkat tinggi itu pasti dia sudah kritis ya. Ya. Underthinking ya, tingkat tinggi. Kalau tingkat tinggi itu memerlukan analisa logika yang baik tentunya ya. Maka harusnya tadi itu kalaupun ini seperti ini berada di pertemuan lainnya mungkin ada mengarahkan bahwa pertemuan untuk kategori itu hoax-nya itu dapat ditunjukkan pada pertemuan ini ya, supaya itu ada sinkronisasi antara RPP yang satu dengan yang lain ya. Yep. Tapi dari RPP yang Pak dibuat ini, kira-kira kelebihan dan kekurangannya bisa Pak Budi sampaikan, apa kelebihannya, apa kekurangannya? Untuk kelebihannya sih Pak, memang kita memanfaatkan teknologi. Menurut saya sih, saya sudah berusaha untuk menggunakan teknologi yang ada dengan baik dan benar. Jadi seperti Google Classroom dan lain-lain, YouTube dan lain-lain. Peserta didik jadi lebih enak untuk melakukan mengeksplor pembelajaran, Pak. Tapi di satu sisi, jika peserta ini benar-benar arahnya ke peserta didik, jadi kita agak sulit untuk mengontrol karena
Ya, Pak. Karena ruang kontrolnya hanya dari kita ada bikin grup WA, ada bikin Google Meet juga untuk saling bertemu dan Google Classroom. Jadi ruang kontrolnya tidak bisa terlalu bagus, tidak bisa terlalu detail, Pak. Jadi kekurangannya menurut saya sih jika peserta didiknya kurang tertarik akan pembelajarannya atau memang tidak punya niat atau malah kesulitan pada saat pada alat dan bahan seperti laptop bermasalah, seperti jaringan, ini akan agak kesulitan, Pak, mengikuti RPP. Tapi selama ini sih yang kita sudah melakukan survei, Pak, setiap masuk jaringan biasa sekitar 80% siswa sudah aman sih, Pak. Yang 20% itu kita biasanya tarik ke sekolah bergantian kalau memang sudah parah sekali. Seperti itu ya. Iya, Pak. Kalau yang pertemuan kedua itu materi apa yang Pak? Yang kedua, Pak. Iya. Yang kedua instalasi sistem operasi, Pak. Ini yang tadi sobat sekalian apa tadi? Ini yang kedua, Pak. Ini yang tadi ini. Ya, ini yang kedua, Pak. Administrasi sistem jaringan. Instalasi ya. Ya. Instalasi sistem operasi jaringan. Yang pertama apa? Sama, Pak, tapi beda IPK, Pak. Yang pertama itu dia menjelaskan secara teori tentang instalasi jaringan. Sebentar, Pak, saya arahkan. Nah, ini, Pak. Beda di IPK. Jadi yang di sini dia menjelaskan tentang sistem operasi jaringan itu. Ini sebenarnya apa di dalam kompetensi dasarnya ini Pak Budi, ini kan ada menerapkan dan menginstalasi. Apa perbedaan antara menerapkan dan menginstalasi di sini? Menerapkan itu yang dari saya, Pak, ya, menurut saya menerapkan itu bagaimana setelah melakukan instalasi apa yang akan digunakan. Jadi setelah saya melakukan instalasi, saya menerapkannya bagaimana, sistem operasi ini cara menggunakannya bagaimana, untuk pemakaiannya seperti apa. Kalau menginstalasi ini hanya melakukan instalasi, Pak. Jadi setelah diinstal sudah selesai. Untuk menerapkan, saya sistem operasi ini gunanya buat apa sih? Menurut saya sih seperti itu, Pak. Jadi harus dijelaskan dulu. Kan sesuatu yang sudah diinstal Ya. operasinya, kemudian itu langsung digunakan, aplikasikan. Ya. Ya. Kalau menginstalasikan baru dari nol, belum ada alatnya. Mau diinstalasi, baru mau dipasang istilahnya. Ya, Pak. Dipasang. Nah, sementara di dalam menerapkan ini ada indikatornya membandingkan. Membandingkan itu berada dalam level berapa dalam taksonomi Bloom itu? Membandingkan. Berapa dalam level C, berapa dia membandingkan? C2, Pak. Ya? C2, Pak. C2. C2 itu kan apa dia memahami ya? Iya, Pak. Belum ya? Iya, Pak, memahami. Ya, itu membandingkan. Nah, dia justru ini ada turun. Ini menerapkan di kompetisi dasarnya, sementara ini membandingkan di C2. Iya. Semua ini berada dia di bawah satu tingkat, Pak. Di bawah satu tingkat. Harusnya di sini lebih bagus langsung menerapkan. Oh iya, Pak. Mungkin itu Pak Budi, karena sudah banyak, ini jam 1. Mungkin Terima kasih, disampaikan ke temannya untuk bisa masuk bergabung.